Selamat datang di channel Kantong Official. Mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video cerita dari kami. Terima kasih. Kedatangan sang beruang dari utara. Angin Jakarta sore itu tak seperti biasanya. Langit agak mendung, seolah tahu akan kedatangan seorang tamu besar. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, sebuah pesawat kepresidenan Rusia mendarat dengan megah. Tak lama, dari dalamnya turun sosok gagah berjas tebal, Vladimir Putin. Di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto sudah menanti. Ia berdiri tegak mengenakan jas khas Indonesia, batik lengan panjang dipadu celana formal dan sepatu Lars. Di tangannya, bukan secangkir teh atau kopi, melainkan 2 botol bir dingin. "Welcome, my friend," seru Prabowo sambil menyerahkan sebotol bir kepada Putin. Putin tersenyum lebar. "Ah, bir di bawah garis khatulistiwa. Ini akan jadi sejarah." Meja bundar dan gelas penuh. Kedua pemimpin itu lalu duduk di meja bundar di halaman belakang istana, ditemani burung-burung merpati dan semilir angin sore. Mereka membuka bir mereka secara serempak, tanpa pembuka botol, hanya dengan tangan kosong. Keperkasaan para jenderal. Di Rusia, kita minum untuk menyatukan hati. Di Indonesia, tanya Putin. Prabowo tertawa. Di sini, kita minum untuk menyatukan perut, hati, dan suara rakyat. Mereka bersulang. 1 tegukan, 2 tegukan, lalu pembicaraan pun mengalir lancar. Mulai dari kerjasama pertahanan, pembelian pesawat Sukhoi, hingga isu-isu global seperti pangan dan energi. Tapi di sela-sela semua itu, ada canda, tawa, dan bahkan lomba push-up. Bab 3, Wartawan dan Gosip Negara. Keesokan harinya, media seluruh dunia heboh. Lebih besar dari Prabowo dan Putin minum bir di istana, diplomasi bergaya jenderal, tulis The Guardian. Lebih besar dari Putin suka bir lokal, katanya lebih segar dari vodka, tulis Moscow Times. Lebih besar dari netizen, kalau Pak Prabowo yang minum bir, itu bukan mabuk, itu strategi, tulis Arta Netizen. Diplomasi cair. Pertemuan itu menghasilkan 7 nota kesepahaman, 3 proyek bersama, dan 1 persahabatan langka. Ketika Putin pulang, ia meninggalkan sepeti vodka sebagai kenang-kenangan. Prabowo hanya tertawa dan berkata pada ajudannya, "Kita simpan buat jamuan tahun depan." Presiden Prabowo atau Vladimir Putin pernah minum bir bersama dalam acara resmi. Semua tokoh dan kejadian hanya rekaan untuk hiburan dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Ibu Titik dan resep rahasia. Sore itu, saat Putin sedang berkeliling taman istana didampingi Prabowo, muncullah Ibu Titik Soeharto membawa nampan berisi camilan khas Jawa, tempe mendoan, keripik singkong, dan sebuah botol kecil berlabel tangan bertuliskan jamu rasa vodka. "Pak Putin, ini racikan khusus saya," ucap Ibu Titik sambil tersenyum ramah. Putin mengangkat alis, penasaran. Ia mencicipi sedikit jamu itu dan langsung terbatuk kecil, lalu tertawa keras. "Ini lebih kuat dari vodka Kremlin. Saya suka." Prabowo terkekeh. "Hati-hati, bro. Itu bukan minuman, itu pelulu otot dan hati." Pidato di Monas. Keesokan harinya, Putin dan Prabowo mengadakan acara terbuka di pelataran Monas. Ribuan orang hadir, sebagian besar penasaran melihat 2 pemimpin dunia tampil di satu panggung. Dalam pidatonya, Putin berkata, "Lebih besar dari, di Rusia, kami punya beruang. Di Indonesia, kami temui harimau. Tapi yang paling mengejutkan, saya temui tempe yang bisa bikin ketagihan." Prabowo mengambil alih mikrofon, dan berkata, "Dan kami juga temui sahabat yang bisa minum bir tanpa kening berkerut." Tepuk tangan pun menggema. Warga Jakarta pun heboh, bahkan muncul meme viral bertuliskan, "Vodka X bir sama dengan perdamaian dunia." Kompetisi kekuatan. Malam harinya di Istana Bogor, diadakan acara hiburan kecil. Ada lomba angkat karung beras, lomba lempar kelapa, hingga adu jongkok. Putin dan Prabowo terlibat langsung. Ketika lomba tarik tambang antar negara diadakan, Prabowo menarik bersama TNI,
sementara Putin membawa rombongan pas pampres Rusia. Tali tambang nyaris putus, saking kuatnya. Akhirnya, mereka sepakat imbang. Ini bukan tentang menang, tapi tentang kerjasama, ucap Putin. Malam penuh bintang. Setelah semua tamu pergi, tinggal Prabowo dan Putin duduk di beranda istana, masing-masing dengan satu botol bir tersisa. Kau tahu, kadang dunia terlalu kaku. Mungkin yang kita butuhkan bukan konferensi formal, tapi percakapan jujur seperti ini, ujar Prabowo. Putin mengangguk, lalu menatap langit Jakarta. Dan langitmu lebih hangat dari langit Moskow. Keduanya diam sejenak, lalu tertawa lagi. Pulang dengan kenangan. Pagi harinya, Putin hendak kembali ke Moskow. Di dalam kopernya, terselip 12 botol jamu, 4 bungkus kerupuk udang, dan sebotol bir lokal bertuliskan. Lebih besar dari, untuk sahabat di utara, dari Prabowo. Putin menatap Prabowo, saya tidak akan lupakan Indonesia. Khususnya, rasa bir dan jamunya. Diplomasi rasa lokal. Setelah kepergian Putin, Prabowo memanggil jajarannya. Mulai sekarang, kita akan punya standar diplomasi baru, lebih banyak duduk, lebih banyak tempe, dan, kalau perlu, bir lokal pun boleh asal suasana hangat. Seisi ruangan tertawa. Dan sejak itu, dunia tahu, diplomasi tak hanya bisa dibangun dengan pidato kaku, tapi juga dari tawa, minuman hangat, dan persahabatan tulus. Dengan petualangan Prabowo balas berkunjung ke Rusia, menghadiri jamuan tak biasa dari Putin. Prabowo mendarat di Moskow. 3 bulan setelah kunjungan Putin ke Jakarta, giliran Prabowo Subianto terbang ke Rusia. Pesawat kepresidenan RI mendarat mulus di Bandara Sheremetyevo, Moskow. Udara dingin menusuk, tetapi Prabowo tetap memakai jaket tebal warna loreng dengan logo Garuda Emas. Putin sudah menanti dengan tangan terbuka, memeluk Prabowo seolah menyambut saudara lama. Selamat datang di negeri beruang salju, ujar Putin sambil menyodorkan segelas vodka. Prabowo tertawa, lalu mengeluarkan sebotol bir bintang dari sakunya. Aku bawa oleh-oleh dari tropis. Sauna dan strategi. Hari pertama di Moskow, Prabowo diajak ke banyak sauna tradisional Rusia. Sambil berendam uap, dua pemimpin itu berdiskusi soal dunia. Putin, Amerika terlalu serius. Prabowo, makanya, kita bikin koalisi tawa, ASEAN plus vodka. Tak lama, ajudan Putin masuk, membawa cemilan khas Rusia. Tapi Prabowo justru membuka ransel dan mengeluarkan tempe goreng crispy buatan Ibu Titik. Putin mencicipi dan mengangguk, Rusia butuh tempe. Parade militer dan kuda salju. Di hari kedua, Prabowo diundang menyaksikan parade militer Rusia. Tank-tank besar melintas, jet tempur bermanuver, dan pasukan elit berbaris gagah. Namun yang membuat Prabowo terdiam adalah saat ia diberi kesempatan menaiki kuda salju Rusia. Seekor kuda putih perkasa didekatkan. Prabowo menaikinya, lalu memberi hormat sambil berkata, "Lebih besar dari, dulu saya tentara, sekarang saya penunggang diplomasi." Para jenderal Rusia pun kagum. Salah satu dari mereka membisikkan, "Dia ini, mirip zar dengan gaya tropis." Bab 14, Makan Malam di Istana Kremlin. Malamnya, Putin menjamu Prabowo di Kremlin. Meja makan dipenuhi makanan khas Rusia, borscht, stroganov, dan kaviar. Namun Prabowo tampak tak terlalu antusias, sampai tiba-tiba Putin menyuruh pelayan membawa sepiring sate ayam lengkap dengan sambal kecap. "Ini dari KBRI Moskow, sahabatku," ujar Putin. Prabowo tak kuasa menahan senyum. "Kamu tahu caraku." Setelah makan, mereka bersulang. Kali ini bukan bir atau vodka, tapi campuran jamu plus soda lemon, ciptaan baru mereka yang mereka namai. Lebih besar dari Diplomix, minuman persahabatan lintas kutub. Konferensi pers yang tak biasa. Di hari terakhir kunjungan, keduanya menggelar konferensi pers bersama. Tapi bukan di ruangan formal, melainkan di halaman salju, dengan api unggun dan cemilan bakar jagung. Putin membuka. Lebih besar dari, hubungan Rusia dan Indonesia kini tak hanya strategis,
tapi juga spiritual karena sudah direndam dalam bir dan jamu. Prabowo menimpali, lebih besar dari, kami sepakat, perdamaian dunia dimulai dari perut kenyang, hati senang, dan canda yang tulus. Wartawan terdiam, lalu tepuk tangan pun menggema. Beberapa wartawan luar negeri bahkan menulis, lebih besar dari, dunia mungkin tidak butuh perang dagang, tapi lebih butuh sate dan diplomats. Siap, kita lanjutkan ke bagian pamungkas dari kisah fiksi satir, bir diplomatik di istana, yaitu bab 16 sampai bab 20. Kali ini, Prabowo mengundang Putin berlibur ke Bali, tapi dengan misi rahasia, menciptakan perdamaian dunia lewat tempe dan budaya tropis. Putin tiba di Bali, dengan kemeja batik. Pesawat Putin mendarat di Bandara Ngurah Rai dengan pengamanan ketat. Tapi suasananya santai. Tidak ada marching band, tidak ada sambutan militer, hanya kelompok penari kecak dan tari barong. Putin turun dari pesawat mengenakan kemeja batik biru dan sandal kulit. Di Rusia, kami pakai mantel bulu. Di Bali, saya pakai batik dan ketenangan, ujarnya pada wartawan sambil tersenyum. Prabowo menyambut dengan pelukan dan berkata, "Selamat datang di wilayah bebas protokol. Di sini, pemimpin adalah tamu, bukan bos." Retreat diplomasi di Ubud. Di tengah sawah Ubud yang hijau, Prabowo dan Putin tinggal di villa bambu sederhana. Tidak ada ajudan, tidak ada pengawal bersenjata. Hanya dua pemimpin, 2 cangkir kopi Bali, dan piring gorengan. Putin memandang ke hamparan sawah, lalu berkata, "Lebih besar dari, kenapa kita tak bisa seperti ini di dunia nyata?" Prabowo menanggapi dengan serius, "Lebih besar dari, karena dunia terlalu sibuk mencari siapa yang benar, bukan mencari siapa yang siap tertawa bersama." Di malam hari, mereka berbincang ditemani api unggun dan bir lokal rasa kelapa. Tempe diplomasi resmi diluncurkan. Dalam sebuah forum budaya yang dihadiri duta besar dari 15 negara, Prabowo dan Putin memperkenalkan produk baru. Tempe diplomasi, hasil kerja sama kuliner di Rusia. Tempe ini difermentasi dengan ragi lokal Rusia namun dibungkus daun pisang asli Indonesia. Rasanya unik, perpaduan antara gurih tempe dan aroma cemara. Putin berkata dalam pidatonya, "Lebih besar dari, kalau kita bisa bersatu dalam satu potong tempe, maka perdamaian dunia tinggal soal waktu." Prabowo menambahkan, "Lebih besar dari, ini bukan soal tempe. Ini soal mau duduk sama-sama di meja makan tanpa curiga." Tempe diplomasi langsung viral di dunia maya. Kesepakatan damai lewat meja kayu. Tiba-tiba, berita mengejutkan datang, 2 negara yang sedang bersitegang, Zarnovia dan Baltor, mengirim delegasi ke Bali karena tertarik dengan pendekatan tempe dan tawa. Putin dan Prabowo menjadi penengah informal, memfasilitasi pembicaraan mereka di meja kayu pinggir sawah. Dengan hidangan nasi tumpeng, bir lokal, dan sate kambing, kedua negara yang tadinya nyaris perang malah sepakat gencatan senjata sementara. Prabowo berbisik pada Putin, "Lebih besar dari, mereka tak butuh senjata, mereka butuh bumbu kacang." Dunia tersenyum, untuk sementara. Putin pulang ke Rusia dengan koper penuh kerupuk, jamu, dan 1 naskah draft kerja sama budaya yang disebut "Lebih besar dari, Pact of Peaceful Palates, Fakta Rasa untuk Perdamaian." Prabowo duduk di pantai Kuta, menatap laut sambil menyesap segelas teh hangat. Seorang wartawan mendekat dan bertanya, "Pak Presiden, apa pelajaran terbesar dari semua ini?" Prabowo tersenyum ringan, lalu menjawab, "Lebih besar dari, bahwa terkadang kita butuh duduk, makan, dan tertawa bersama lebih dulu, sebelum kita bicara soal perdamaian." Langit Bali sore itu penuh cahaya jingga. Dan di dunia yang penuh konflik, 2 pemimpin nyentrik baru saja menunjukkan satu hal sederhana, lebih besar dari, kadang, segelas bir dan sepiring tempe lebih ampuh dari 1000 peluru.